Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksara Ramadan Dimyati dari kelas 10B. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya dan relief dasar laut. Pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 wilayah atau zona. Yang pertama adalah zona litoral, yang kedua adalah zona neritik, yang ketiga adalah zona batial, dan yang keempat adalah zona abisal. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral merupakan zona pasang surut. Hal ini dikarenakan zona litoral tergenang air ketika laut pasang dan menjadi daratan kembali ketika laut surut. Zona litoral juga merupakan daerah pesisir atau shore. Yang kedua, zona neritik, yaitu wilayah laut dangkal. Wilayah pasang surut yang kedalamannya hingga 150 meter. Zona ini masih dapat menerima cahaya matahari. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi tempat yang paling banyak terdapat kehidupan, baik dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga yaitu zona batial, yaitu wilayah laut dalam. Wilayah laut yang kedalamannya antara 150 meter hingga 1800 meter. Zona ini sudah tidak dapat menerima cahaya matahari. Oleh karena itu, wilayah ini meskipun ada kehidupan, tapi tidak sebanyak yang ada di zona neritik. Dan yang keempat, zona abisal, yaitu wilayah laut yang sangat dalam. Wilayah laut yang kedalamannya mencapai lebih dari 1800 meter. Selain tidak menerima cahaya matahari, suhu di wilayah ini juga sangat dingin. Oleh karena itu, tidak ada tumbuhan yang hidup di wilayah ini. Namun di wilayah ini masih ada kehidupan hewan, meskipun jenisnya sangat terbatas. Selanjutnya adalah morfologi laut. Seperti halnya bentuk permukaan bumi di daratan, bentuk permukaan bumi di dasar laut juga bermacam-macam. Ada daratan, lereng, gunung, lembah, dan lain sebagainya. Berikut adalah bentuk-bentuk permukaan bumi di dasar laut. Yang pertama adalah paparan benua atau continent shelf. Paparan benua disebut juga landas kontinen, merupakan dasar laut dangkal di sepanjang pantai. Paparan benua kedalamannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya tidak lebih dari 1 derajat. Paparan benua sebenarnya merupakan bagian dari daratan yang tergenang air laut. Contoh paparan benua adalah dangkalan Sunda yang letaknya berada di antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, yang merupakan bagian dari benua Asia. Yang kedua adalah lereng benua. Lereng benua adalah bagian dasar laut yang merupakan kelanjutan dari paparan benua, sehingga letaknya berbatasan dengan paparan benua. Lereng benua kemiringannya sekitar 5 derajat dan kedalamannya antara 800 hingga 1800 meter di bawah permukaan laut. Jika dibandingkan dengan kemiringan paparan benua, pada lereng benua terjadi penurunan yang sangat tajam. Yang ketiga adalah palung laut. Palung laut merupakan wilayah dasar laut berupa ngara yang sangat dalam, sempit, dan panjang. Palung laut memiliki kedalaman hingga ribuan meter. Contohnya adalah palung laut Jawa, kedalamannya hingga 8.000 meter, dan palung Mariana yang kedalamannya hingga 11.000 meter. Dan yang keempat adalah lubuk laut atau basin. Lubuk laut merupakan wilayah dasar laut berupa cekungan yang kedalamannya mencapai 2.000 meter di bawah permukaan laut. Contohnya adalah basin Indo-Australia di Samudra Hindia. Dan yang kelima adalah punggung laut. Punggung laut atau ambang laut merupakan daerah di dasar laut berupa pegunungan. Contohnya adalah ambang laut tengah Lautan Atlantik. Ambang laut ini terletak di Lautan Atlantik, memanjang arah utara selatan kurang lebih sepanjang 23.000 km.